Dengan saya, Dia Anggraini, 1911021045 dari Teknologi Pendidikan semester 5 kelas B. Diklat adalah pembelajaran dan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka menumbuh kembangkan kemampuan individu dalam pekerjaan tertentu. Jenis-jenis diklat aparatur sipil negara ada dua. Yang pertama, diklat teknis substantif. Yang kedua, diklat teknis umum atau administrasi dan manajemen. Diklat teknis substantif terdiri atas diklat manajemen inovasi, diklat manajemen STP, dan diklat manajemen perguruan tinggi. Sedangkan diklat teknis umum atau administrasi dan manajemen terdiri atas diklat Training Officer Course, diklat Training of Trainer, diklat Management of Training, diklat Training of Facilitator, diklat pengadaan barang dan jasa, diklat sistem akuntansi instansi, diklat penyusunan laporan keuangan pemerintah dan barang milik negara, serta diklat arsip. Model atau metode diklat yang pertama on-the-job training, yang kedua job instruction training, yang ketiga pengajaran di ruang kelas, keempat simulasi, kelima pemodelan perilaku, keenam vestibul atau balai, yang ketujuh belajar campuran, yang kedelapan sistem manajemen pembelajaran, yang kesembilan membangun kelompok, kesepuluh pelatihan tim, 11 demonstrasi dan contoh, yang kedua belas magang atau apprenticeship training. Pada on-the-job training, proses metode ini adalah observasi informal sederhana, mudah dan praktis. Individu mempelajari tanggung jawab mereka dengan mengamati perilaku pekerja lain di tempat kerja dan di bawah pengawasan langsung. Yang kedua, job instruction training, yaitu sebuah metode diklat yang tekniknya dapat diterapkan pada semua karyawan dalam pekerjaan off the job dan on the job. Pengajaran di ruang kelas. Proses metode ini biasanya pelatih memberikan pengajaran pada kelompok di kelas atau biasanya di area kerja. Metode ini dapat dilakukan secara langsung dan secara daring atau video conference. Yang keempat, simulasi. Dalam metode ini, peserta diklat menentukan karakteristik atau perilaku tertentu dari dunia kerja sehingga mereka dapat merealisasikan seperti keadaan yang sebenarnya. Yang kelima, permodalan perilaku. Model diklat kelima ini adalah permainan dan model kerja berdasarkan berbagai kejadian nyata pada pengaturan pekerjaan tentang kebutuhan dari individu yang dilatih untuk menunjukkan keberhasilan. Yang keenam yaitu vestibul atau balai. Dalam metode ini, peserta diklat ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang dilatih untuk menduduki suatu pekerjaan. Serta diklat dilatih dengan macam pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama. Yang ketujuh yaitu belajar campuran. Dalam metode ini, peserta diklat mendapat pelatihan secara campuran, yaitu penggabungan pembelajaran online, pengajaran tatap muka, serta metode lain untuk menyebar materi pembelajaran. Learning Management System atau LMS merupakan tempat yang memberikan kemampuan untuk mengelola, mengirim, dan melacak kegiatan-kegiatan pembelajaran kepada organisasi, manajer, dan pelatih. Selanjutnya, membangun kelompok. Dalam metode ini, pelatihan dirancang dalam meningkatkan efektivitas atau kelompok. Selanjutnya, pelatihan tim. Pelatihan tim menyelaraskan kinerja individu satu sama lain yang bekerja sama untuk mencapai sasaran bersama. Yang ke-11, demonstrasi dan contoh. Dalam metode ini, pelatihannya melibatkan penguraian dan memperagakan sesuatu melalui contoh-contoh. Yang terakhir ada magang atau apprenticeship training. Pelatihan karyawan baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh ahlinya.